Sobat Legal Access, dari pertanyaan tadi, di mana ada seorang istri yang sudah bekerja keras untuk keluarganya dan suaminya tidak bekerja, dan tentu saja penghasilan keluarga tersebut berasal dari hasil pekerjaan istrinya ya. Dan kejadian ini mungkin banyak juga dialami oleh keluarga yang lain, di mana saat ini banyak wanita yang meskipun sudah menikah, bahkan sudah mempunyai anak, turut bekerja untuk menopang kehidupan ekonomi keluarganya, dan bahkan banyak juga yang menempati posisi yang cukup tinggi katakanlah di perusahaan, seperti misalnya sebagai manajer atau sebagai direktur, atau menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang tentunya mungkin dengan gaji yang cukup besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah suaminya mempunyai hak atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pekerjaan istri tersebut? Kita akan menjawabnya di video ini. Untuk menjawabnya, pertama kita perlu mengidentifikasi dulu jenis-jenis harta kekayaan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi di dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan ada 3 jenis harta kekayaan perkawinan di dalam sebuah keluarga. Ada harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan. Jadi suami dan istri sudah memperoleh harta itu sejak mereka belum melakukan perkawinan. Kemudian ketika mereka melakukan perkawinan, harta tersebut dibawa ke dalam perkawinan mereka. Dan harta bawaan ini berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak yang membawanya. Kalau suami yang membawanya berada di dalam penguasaan suami, sementara kalau istri yang membawanya berada di bawah penguasaan sang istri. Sedangkan harta perolehan merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sepanjang masa perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan. Misalnya seorang istri memenangkan undian sebuah mobil karena dia menjadi seorang nasabah bank, maka hadiah mobil ini termasuk ke dalam harta perolehan. Begitu juga kalau misalnya masing-masing suami atau istri mendapat warisan, maka warisan ini termasuk ke dalam harta perolehan. Secara hukum, harta perolehan ini berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak yang memperolehnya. Jadi ketika misalnya istri yang memperolehnya, maka harta perolehan itu berada di bawah penguasaan istri, sementara kalau suami yang memperolehnya, maka harta perolehan itu berada di bawah penguasaan suami. Kemudian ada juga harta bersama, yaitu harta yang diperoleh masing-masing istri atau suami sepanjang masa perkawinan yang berasal dari hasil pekerjaan mereka atau hasil usaha mereka. Dan harta bersama ini di dalam perkawinan berada di bawah penguasaan bersama siapapun yang memperolehnya. Jadi bisa saja yang memperolehnya itu suami atau yang memperolehnya itu istri, misalnya dari hasil gaji mereka bekerja atau berasal dari usaha atau bisnis salah satu pihak, atau bahkan mungkin berasal dari bisnis keluarga. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi, di mana ada seorang istri sudah bekerja keras sementara suaminya tidak bekerja. Pertanyaannya adalah apakah si suaminya ini mempunyai hak atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pekerjaan istrinya. Kalau kita kembali ke penjelasan tadi mengenai pembagian harta perkawinan sesuai undang-undang, maka harta yang diperoleh istri dari hasil bekerjanya, karena ini diperolehnya sepanjang masa perkawinan dari hasil pekerjaannya, maka harta kekayaan tersebut termasuk ke dalam harta bersama. Dan sebagai harta bersama, maka harta kekayaan yang diperoleh istri tadi dari hasil pekerjaannya berada di bawah penguasaan bersama suami dan istri. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah suaminya mempunyai hak terhadap hasil pekerjaan istri, karena harta kekayaan itu termasuk ke dalam harta bersama, maka suaminya juga mempunyai hak atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pekerjaan istrinya.
Nah, hal yang sama juga berlaku ketika misalnya yang bekerja adalah suaminya, sementara istrinya tidak bekerja. Jadi sepanjang masa perkawinan, apa yang dihasilkan oleh suami, katakanlah dari gajinya atau dari bisnisnya, ini akan masuk ke dalam harta bersama dan karenanya akan berada di bawah kekuasaan bersama suami dan istri. Sehingga ketika salah satu pihak akan melakukan tindakan terhadap harta bersama tersebut harus dengan persetujuan pasangannya. Nah, akan tetapi ketentuan-ketentuan tadi mengenai harta bersama atau harta perolehan dan harta bawaan ini tidak berlaku secara saklek ya. Tidak berlaku saklek artinya suami atau istri bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan tadi sepanjang suami dan istri membuat perjanjian perkawinan atau yang biasa disebut prenuptial agreement. Di dalam perjanjian perkawinan itu suami dan istri menentukan apa yang akan berlaku terhadap harta kekayaan yang mereka peroleh. Misalnya suami dan istri bisa menyepakati di mana harta kekayaan yang mereka peroleh baik dari gaji mereka atau dari bisnis mereka tidak masuk ke dalam harta bersama, atau mungkin masuk ke dalam harta bersama tapi hanya sebagian saja, atau ketentuan apapun bisa disepakati oleh suami istri ini sepanjang menyangkut harta kekayaan keluarga mereka. Tapi syaratnya itu tadi harus dibuat dengan perjanjian perkawinan. Dulu perjanjian perkawinan ini harus dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Tapi sejak tahun 2015, sejak adanya putusan MK nomor 69 tahun 2015, perjanjian perkawinan itu sekarang sudah bisa dibuat sepanjang masa perkawinan. Jadi sekarang sepanjang masa perkawinan suami dan istri bisa menentukan harta kekayaan mereka apakah masuk ke dalam harta bersama atau tidak, atau menentukan ketentuan-ketentuan lainnya tentang harta kekayaan yang mereka peroleh sepanjang masa perkawinan. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat secara tertulis dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. So, demikian informasi dan penjelasan ini kami sampaikan. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa cukup menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.